Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk yang belum menyalakan kamera, dinyalakan dulu kameranya ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan mendengarkan hasil dari presentasi, hasil dari kerja kelompok setiap kelompok ya. Ada 7 kelompok di sini. Kemarin Bapak sudah share untuk materi PPT-nya, template-nya, kalian edit di sini. Silakan kerja kelompok, menyusun materi dan konten sesuai dengan gambaran yang sudah Bapak sampaikan ya, topik-topiknya. Oke, nantinya pada saat kalian presentasi, masing-masing kelompok 5 menit ya untuk presentasi. Kemudian untuk yang presentasi Bapak berikan akses untuk geser PowerPoint-nya. Jadi kalau next tinggal geser ke kanan, kalau ke halaman sebelumnya tinggal geser ke kiri. Oke, ada nilai tambah untuk yang nantinya presentasi, tidak harus 1 orang, boleh bergantian atau boleh langsung ikut menyampaikan, menambahkan juga boleh. Jadi nanti yang presentasi pun karena ini hasil bersama, jadi mempersilahkan anggota yang lain barangkali ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan ya. Sebelum lanjut ke slide berikutnya. Intinya dari setiap topik materi disampaikan pengantar materi, kemudian yang kedua sifat kimia dan fisika masing-masing senyawa karbon, yang ketiga untuk tata nama senyawa karbon, dan yang keempat kegunaan senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sudah cek ya sebagai besar sudah memenuhi 4 kriteria ini, tinggal nanti kedalaman materinya masing-masing kelompok berbeda. Ini akan kita dengar bersama hasil kelompoknya. Oke, dimulai dari kelompok pertama. Silakan acungkan tangan yang namanya ada di sini. Ajara, Devina, Andika, Ratu, Giska, Jelis, Indah, Sahla, Naufal, Kilmat, Tupafuan, dan Tiara. Ada 12 orang harusnya, dan baru 4 orang. 5 orang, baru 5 orang. Baru 8 orang. Dari 12 orang, 9 orang. Oke. 9 orang fix, oke. Silakan untuk pemateri pertama siapa dulu yang mau menyampaikan? Bentar Bapak catat dulu supaya nanti kalian bisa geser-geser ini ya untuk PPT-nya. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Siapa dulu yang mau menyampaikan? Ayo. Bapak sudah berikan akses ke Ratu ya. Ratu nanti bagian untuk next dan back untuk PPT-nya ya. Bentar, Bapak cek lagi. Ratu. Ya, Ratu bisa geser-geser slide-nya? Sebentar, Pak. Sudah bisa digeser? Coba. Belum kelihatan di sini? Coba di next gitu, bisa nggak? Belum bisa, Pak. Belum bisa. Coba. Nah, itu sudah bisa tuh. Mouse-nya ada pindah-pindah sama ya. Benar ya? Sudah bisa pindah sendiri? Ya, Pak. Sudah bisa pindah ya? Oke. Dipersilakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan materinya.
Diperkenalkan nama kelompoknya dulu. Silakan, siapa yang mau ngomong nih? Atau aja dulu deh, Pak. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Peserta kelompok 1 yaitu Azahra Sadrina Nazifa kelas 11C, Devina Syafitri 11A, Andika Ardiansa 11C, Ratu Siti Putri Vega Rahmawati dari kelas 11D, Giska Trisnawati kelas 11D, Jelis Virgi Sakrila 11A, Indah Dwi Cahyani 11C, Sahla Ayu Praba 11C, Naufal Ashidik 11D, Hilma Ainun Rahmatillah 11C, Fuad Maharani 11C, Tiara Oknar Ramadhani 11A. Kemudian pengantar materi alkohol. Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Zat ini adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. Alkohol juga merupakan zat yang bisa menekan susunan syaraf pusat, meskipun dalam jumlah kecil, mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Dalam kimia, alkohol atau alkanol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil OH. Ratu, mohon maaf, koneknya di HP atau di laptop? Di laptop. Di HP, Pak. Di HP. Coba HP-nya dilihat aja. Katanya tadi suaranya kurang jernih ya. Dicoba lagi, silakan. Sebentar, Pak. Pengantar materi alkohol. Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Zat ini adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. Alkohol juga merupakan zat yang bisa menekan susunan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil, mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Dalam kimia, alkohol atau alkanol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atom karbon lain. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah ROH atau AROH, di mana R adalah alkil dan AR adalah gugus aril. Beberapa contoh senyawa alkohol yang sering dijumpai seperti metanol atau CH3OH, etanol, C2H4OH, 2-propanol atau C3H7OH, fenol, dan etilena glikol. Yang umum digunakan dalam produk makanan dan minuman adalah etanol. Karena etanol ini merupakan satu-satunya jenis alkohol rantai lurus yang beracun atau lebih tepatnya paling sedikit beracun. Begitu juga dengan alkohol yang digunakan dalam dunia farmasi. Alkohol yang dimaksudkan adalah etanol sebenarnya. Alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Kelas alkohol yang penting di mana metanol dan etanol adalah bagian yang paling sederhana, mencakup semua senyawa yang memiliki rumus umum CnH2n plus 1OH. Bapak Indah barangkali menyampaikan. Silakan. Sifat fisik alkohol. A. Mudah terbakar karena memiliki energi yang besar. B. Bersifat polar karena memiliki gugus min OH.
C. Memiliki titik didih yang tinggi karena alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen. D. Kelarutan alkohol dalam air berkurang dengan bertambah panjangnya rantai karbon. E. Kelarutan alkohol dalam pelarut nonpolar bertambah. F. Molekul-molekul alkohol dapat berikatan satu sama lain melalui ikatan hidrogen. G. Tidak berwarna dan berbau khas. Sifat kimia alkohol. Alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. B. Alkohol kering bereaksi dengan logam K atau Na. C. Alkohol bereaksi dengan PCI3, PCI5, SOCI2 menghasilkan alkil halida. Oke, dulu ya. Alkohol bereaksi dengan PCl3, PCl5, SOCl2 menghasilkan alkil halida. PCI. Alkohol dengan PCl5, SOCl2 menghasilkan alkil halida. D. Jika direaksikan dengan H2SO4 pekat, akan menghasilkan eter. E. Alkohol dapat bereaksi dengan berbagai asam akan membentuk ester. F. Antar molekul hidrogen terdapat ikatan hidrogen. Ya, silakan. Siapa lagi, Ratu? Ya, silakan Giska. Tata nama alkohol. Struktur alkanol. Alkanol adalah senyawa karbon turunan alkana dari keluarga alkohol yang memiliki gugus fungsi min OH. Alkanol dapat dibedakan menjadi menoalkohol yang memiliki satu gugus min OH dan pilalkohol memiliki lebih dari satu gugus min OH. Rumus umum alkanol dinyatakan sebagai CnH2n plus 20. Berdasarkan letak gugus fungsinya, alkanol dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu alkanol primer, yaitu alkanol yang gugusnya fungsinya min OH terikat pada atom C primer. Contohnya, CH3 min CH2 min OH. 2. Alkanol sekunder, yaitu alkanol yang gugusnya fungsinya min OH terikat pada atom C sekunder. Contohnya, CH3 min CH2 min CH3 OH. Alkanol tersier, yaitu alkanol yang gugus fungsinya min OH terikat pada atom C tersier. Contohnya CH3 min C min OH sama CH3. Tata nama alkanol. Ada 2 macam cara untuk memberikan nama senyawa monoalkohol. Pertama, berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh IUPAC atau International Union for Pure and Applied Chemistry, disebut nama IUPAC atau nama sistematis. Kedua, nama yang sudah biasa digunakan sehari-hari atau dalam dagangan disebut nama lazim atau nama dagang. Oke, terima kasih Giska. Ya, nanti akan Bapak koreksi lagi ya. Dan mohon untuk yang presentasi videonya dinyalakan ya, karena ini ada akses rekam, jadi jangan sampai ada suaranya saja, tidak ada orangnya nih, ya. Oke ya. Jadi mohon untuk yang presentasi videonya dinyalakan. Terima kasih. Silakan selanjutnya dilanjutkan siapa nih untuk tata nama Apex? Di sini tadi di rumus strukturnya ada kesalahan ya, akan Bapak bahas nanti kalau sudah selesai sesi alkohol. Siapa lagi yang mau presentasi? Yang mengajukan tangan ada Naufal, ada Devina, ya, ada Devina, Tiara. Pak. Nah, Devina silakan. Dari mulai tata nama yuk Pak. Tata nama IUPAC. Penamaan secara sistem IUPAC yaitu dengan mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran ol. Alkana menjadi alkanol. Contoh,
CH3, CH2, OH sama dengan etanol. CH3, CH2, CH2, OH sama dengan propanol. Cara memberi nama senyawa alkanol yang mempunyai cabang gugus alkil yaitu dengan menentukan rantai induk, rantai karbon terpanjang yang mengandung karbon. Nomor induk dari salah satu ujung rantai hingga posisi gugus min OH mendapat nomor terkecil. Urutan penamaan. Pertama, nomor atom C yang mengikat cabang. Yang kedua, nama metil. Dan C2H5 sama dengan etil. Nama rantai induk. Contohnya bisa lihat di PPT. Dan tata nama trivial. Penamaan secara trivial yaitu dimulai dengan menyebut nama gugus alkil yang terikat pada gugus min OH, kemudian diikuti kata alkohol. Contohnya bisa lihat di PPT. Ada lagi yang mau disampaikan? Terakhir, kegunaan alkohol oleh siapa? Silakan. Hilma, silakan Hilma menyampaikan kegunaan alkohol. Penggunaan alkohol. 1. Penggunaan metanol. Bahan baku untuk sintetis kimia lainnya, bahan bakar alternatif dalam industri perkapalan sebagai denaturan untuk mencegah penyalahgunaan metanol. Larut Tidak marah. Saya mau pulang. Ngapain saya marah? Terkenal karena minuman digunakan dalam pembuatan pembersih dan disinfektan, pelarut untuk beberapa analgesik dan obat kumur, bahan baku pembuatan eter dan parfum. 3. Penggunaan alkohol isopropil disukai dalam pembuatan pembersih tangan dan tisu basah, digunakan sebagai pengencer cat dan dalam flexografi dan sebagai pembersih peralatan percetakan. 4. Penggunaan etilen glikol sebagai pendingin yang sangat baik dalam radiator otomotif. 5. Penggunaan gliserol sebagai humektan, pelarut, dan pemanis kimia dalam industri makanan dan minuman. Digunakan juga dalam pembuatan produk perawatan pribadi seperti perawatan kulit, krim cukur, produk perawatan rambut. 6. Penggunaan fenol sebagai bahan dalam berbagai pengobatan dan aplikasi laboratorium. 7. Kegunaan butanol digunakan sebagai pelarut untuk cat, lak, vernis, resin alami dan sintetis, gusi, minyak, nabati, pewarna, dan alkaloid. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Bapak akan koreksi beberapa dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan acungan tangannya boleh diturunkan. Sudah Bapak screenshot tadi 9 orang yang dari kelompok 1 ya. Tadi ada beberapa yang belum dijelaskan secara detail ya, dan membacanya masih salah. Dimulai dari sini ya. Untuk melihat ciri-ciri dari alkohol ini, dia punya gugus yang namanya gugus OH atau gugus hidroksil ya. Gugus OH ini kalian bisa lihat di sini. Jadi ciri-ciri senyawa alkohol ini bukan min OH tapi gugus OH ya, dibacanya gugus OH. Nah, C3H7OH. Nah, ini CH3OH. Kemudian C2H4. Ini tidak ada C2H4OH ya, adanya C2H5OH. Nah, ini yang salah di sini. Kemudian yang selanjutnya di slide kedua, ya, ini sudah cukup bagus. Sifat fisika dan sifat kimianya dijelaskan secara detail. Lalu di struktur alkohol, ya, atau alkanol, bisa disebut juga alkanol.
Ya, mohon maaf, Astrid Bapak mute ya. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, alkohol alkanal ini ada 3 jenis, ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, di sini ada kesalahan menempatkan gugus OH. Ya, perhatikan ya di sini. Nah, ini. Nah, ini OH-nya kenapa ada di sebelah sini? Kalau yang namanya alkohol primer berarti OH-nya terikat di C paling ujung. Ya, ini ya. Ini C ujung nih. Terikatnya di C yang mengikat satu C lainnya, namanya alkohol primer. Alkohol sekunder OH-nya terikat pada C yang mengikat 2 C lainnya. Berarti harusnya OH-nya geser ke mana? Ke tengah ya? Ke CH yang gugus CH itu. Oke, Bapak edit dulu supaya nanti kalian benar. Nah, ini siapa nih mic-nya aktif? Yes, saya. Ini kalian ngeditnya gimana? Cara ngedit ininya? Sudah bentuk gambar ini ya? Belum. Oke, ini bisa diubah. Ini kalian geser ke sini ya. Di bawahnya CH. Kemudian OH-nya juga sama. Nah, ini ya. Nah, ini rumus struktur yang benar seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini begini sudah benar nih. Nah, selanjutnya ada yang salah lagi ternyata ya. Jadi yang salah di sini. Yang salahnya itu kalian harus menggambarkan ikatannya harus benar. Ini tanda ikatan ini antara C dengan C, bukan C dengan H, tapi C dengan C lainnya. Ya. Kemudian nah, begini yang benar ya. Jadi ikatannya antara C dengan C lainnya. Nah. Oke. Kemudian caranya kalian bisa membedakan di sini alkohol sekunder. Sekunder itu artinya gugus OH-nya ini. Yang gugus OH Bapak beri tanda ya. Ini sebagai gugus fungsinya yang menentukan tata namanya. Nah, gugus OH di sini dia terikat pada C primer, yaitu mengikat 1 C. Sedangkan yang nomor 2 ini terikat pada 2 C disebut alkohol sekunder. Yang ketiga ini gugus OH-nya terikat pada C yang mana? Yang mana saja? Dia terikatnya pada C yang mengikat C yang mana saja? Di sebelah mana aja nih? Yang nomor 3. Tersier itu kan berarti terikat 3 ya. Mengikat atom C yang di sebelah kiri, atas dan bawah. Oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk tata nama IUPAC ya, tata nama IUPAC ini, nah yang Bapak stabilo ini sebagai rantai utama. Rantai utamanya harus melalui gugus OH. Kemudian yang kedua, bisa kalian hitung C-nya ada berapa yang pertama? Yang pertama C-nya ada berapa? 2, Pak.
1, 2 berarti etana kan? Iya. Etana ketemu dengan gugus OH jadi etanol. Nah, kemudian yang nomor 2 ini ada berapa? 3. Ada 3. Jadi namanya propanol. Nama propanol juga belum tepat karena nanti ada 2 kemungkinan. Dia punya isomer yang namanya 2-propanol. Pak edit dulu ya. Kemudian kalian dalam menuliskan tata nama rumus kimia harus benar ya. Tanda angkanya ini. Ini dalam pangkat bawah. Subscript. Jadi kalian buat pangkat bawah. Bisa kontrol koma. Kalau pengen pakai mouse ya, pengen pakai keyboard bisa pakai kontrol koma. Jadi kecil sekali. X CH Ini koreksinya ya untuk kelompok 1. Jadi nanti lain kali menuliskan rumus kimianya juga harus sudah benar. Kemudian di sini koreksinya adalah nama yang benar adalah 1-propanol. Ya, 1-propanol. Kenapa disebut 1-propanol? Karena alamat OH-nya ada di C nomor 1. Kalian beri nomor di sini. Beri nomor di setiap C, tapi nomornya dimulai dari yang paling dekat dengan gugus OH. Ini nomor 1, ini nomor 2, ya. Kemudian yang di sini nomor 3. Jadi jelas di sini. Gugus OH-nya terikat pada C nomor 1, maka disebut 1-propanol. Kemudian kalau ada cabangnya bagaimana? Kalau ada cabangnya, kalian perhatikan di sini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, cabangnya disebut terlebih dahulu. Cabangnya di nomor 2. Cabangnya adalah CH3, maka cabangnya metil. Ya. Nah, cabang ini adalah cabang metil. Kemudian OH-nya sebagai gugus fungsinya. Menentukan pokok penamaannya. Nah, kemudian di sini ada 4, maka butana diakhiri dengan OH jadi butanol. Nama yang benar adalah 2-metil butanol. Nah, ini juga masih salah ya. Jadi sebenarnya bukan 2-metil butanol, tapi 2-metil berapa? Ada yang bisa? Butanolnya alamatnya di mana? Di nomor berapa? C nomor berapa? C nomor 2. C nomor berapa? Coba lihat OH-nya. OH-nya terikat di C nomor berapa? 1. C nomor 1 berarti 2-metil 1 butanol. Ini yang benar ya. Nah, ini. Jelas ya sampai sini? Jelas. Kalau Bapak gambarkan seperti ini misalnya CH3. Ini mohon maaf karena di Zoom jadi tidak bisa superscript CH2
Ya, ini apa namanya? Yang bisa boleh jawab, ini apa namanya? Supaya nggak bingung ya. Pak, saya mau jawab sih, Pak. Boleh. Silakan Nurhaliza. Apa namanya ini? Itu 2 strip etil, strip metil, strip lagi, 1 2 strip etil, strip metil itu. Kemudian? itu metilnya 2-nya juga, Pak. Ada 2-nya juga. Oke, 2, kemudian metil, kemudian Lagi 1 strip butanol. 1. Strip butanol. Kalau tributanol, tidak ada tributanol. Butanol, Pak. Apa? Butanolnya doang, Pak. Ya, butanolnya doang. Gitu. Iya, Kita cek tapi ya. Kita cek ya. Intinya rantai terpanjangnya itu mulainya dari sini. Dari 1, ini ya. Kemudian 2-nya kemana? Ini yang pertama. Ini yang ke? 2. Yang ketiganya mana? Ke atas 1, ke kiri 2, ke bawah? Ke bawah. Jadi yang panjang mana? Bawah. Ke bawah atau ke bawah kiri. atau ke kiri boleh, karena sama-sama 2 ya, boleh ke kiri, boleh ke bawah. Ini 3, ini 4. Nah, supaya mudah Bapak stabilo nih, rantai utamanya ini. Jelas ya? Rantai utamanya ini, gugus fungsinya adalah alkohol. Alkohol nanti akhirannya OH. Berarti ini C-nya ada berapa rantai utamanya? 4. Ada 4. Nah, yang ini disebutnya apa nih? Cabang. CH3 tadi apa? CH3 disebut apa? Metil. Metil. Ini ya. Ini kalau cabangnya CH3 metil, kalau C2H5 etil. Nah, berarti ini cabang metil. Kemudian yang ini cabangnya apa? Etil ya? Iya. Oke, jelas. Nah, kemudian kalian sebutkan sesuai abjad, ada etil, ada metil. Apa dulu abjadnya? Etil. Etil dulu, maka disebutkan etil dulu, alamatnya di nomor 2, kemudian metil di nomor 2, dan butanol di nomor 1 ya. Jadi namanya 2 etil, 2 metil, 1 butanol. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau ini gampang saja memberi namanya. Kalau untuk nama trivial, kalian harus hafal tata nama alkil. Kalau di sini C-nya ada 2, berarti kalau digabungkan jadi C2H5 itu adalah etil. OH-nya alkohol, jadi disebutnya etil alkohol. Kemudian CH2, CH2, CH3 ini namanya propil. Maka ketika berkaitan dengan OH namanya propil alkohol. Oke, kegunaan oke ya. Kita lanjutkan ke kelompok 2, silakan. Siapa yang mau, silakan ajukan tangan dulu untuk yang kelompok 2 yang hadir di sini. Dari 17 nama, banyak sekali nih. Dari 17 nama, ada berapa nih yang hadir? Sembilan? 10? Ya, dari 17 nama ini hanya 10 yang hadir. 11. Siapa nih ketua kelompoknya? Ada 12. Siapa mau menyampaikan pertama?
ada 13 orang. Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan pertama? Dibuka mikrofonnya. Ya, kalau tidak ada yang buka mikrofon, Bapak tunjuk saja ya. Nesha, silakan dijelaskan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesha Elvira dari kelas 11A, perwakilan dari kelompok 2, pengantar materi. Ether yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus alkoksi OR. Senyawa ether dengan satu gugus OR mempunyai rumus umum CnH2n plus 20. Ether dapat dilihat ya. Bukan 20 tapi plus 2O. Oke, silakan. Iya. Plus 2O. Ether dapat dilihat sebagai dua gugus alkil, yakni R dan R tip yang terikat pada satu atom O. Ya, siapa lanjutannya? Mau dilanjut atau gimana? Saya, Pak. Ya, silakan. Mari saya. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marica Permata dari kelas 11B. Sifat kimia dan fisika dari ether. Sifat kimia tidak dapat bereaksi dengan logam Na. 2. Tidak dapat bereaksi dengan PC13. 3. Dapat PC13, PCl3. Oh ya. Apa? PCI. Sekarang PCl13. Ya. Tidak dapat bereaksi dengan PCl13. Bukan PCl13, PCl3. Ya, fosfor triklorida. Silakan lanjut. Dapat teroksidasi perlahan-lahan oleh udara dan cahaya membentuk peroksida. Bereaksi dengan asam halida, misalnya HL membentuk alkohol dan alkil halida. Bukan HL, tapi HI, asam iodida. Oh ya. Ini juga perlu belajar penamaan ya, supaya tidak salah sebutkan, malu ya. Belajar kimia, nggak bisa menyebutkan rumus-rumus kimia. Oke, lanjut. Sifat fisika, ether mudah menguap, mudah terbakar, dan beracun. Ether tidak membentuk ikatan hidrogen di antara molekul-molekulnya. Senyawa ether hanya memiliki gaya antar molekul berupa gaya London. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang besar antara sifat fisis ether dan alkanol atau alkohol jika kita amati berdasarkan titik didihnya. Sehingga titik didihnya lebih rendah jika dibandingkan dengan titik didih alkohol yang massa molekul relatifnya sama. Titik didih ether sebanding dengan titik didih alkana. Oke, selanjutnya siapa? Siapa? Silakan. Nama Yupat. Satu gugus alkil yang lebih panjang ditetapkan sebagai rantai induk alkana, sedangkan gugus alkil yang lebih panjang ditetapkan sebagai rantai induk alkana, sedangkan gugus alkil yang lebih pendek sebagai gugus alkoksi. Contohnya seperti di dalam CH3 strip O strip CH3 dinamakan metoksimetana. Yang kedua CH3 strip CH2 strip O strip CH3 dinamakan metoksietana. Ketiga CH3 strip CH2 strip CH2 strip O strip CH2 strip CH3 dinamakan 1 etoksipropana. Yang keempat CH3 strip CH2 strip CH2 strip O strip CH3 dinamakan metoksipropana.
1 metoksipropana. Yang kelima, CH3, strip CH. Bahasanya gimana, Pak? Ya, oke. Ya, dibacakan aja namanya. Namanya 2 strip metoksipropana. Yang terakhir, namanya 2 strip etoksibutana. Oke. Lalu, ya silakan. Siapa yang lanjut? Saya, Pak. Ya, silakan. 2. Penomoran dilakukan sedemikian sehingga atom C yang mengikat gugus OR kutip diprioritaskan mempunyai nomor yang sekecil mungkin. Contohnya ada di PPT. Ya. 1, 3 strip metil, 2 strip metoksibutana. Contoh 2 strip etoksi, strip 2 strip metil propana. Ada lagi? Siapa lagi? Yang belum? Silakan. Kalau tidak ada, Bapak tunjuk. Nabila Hermawan. Ada Nabila Hermawan? Sulha. Ya, silakan Sulha. Rumus eter dapat Ya. Masuk 2 perangkat ya? Iya. Satunya di live audio dulu. Satunya di live audio. Di pilihan audionya live komputer audio atau live audio. Ya. Salah satunya saja yang di live. Silakan. Rumus eter dapat ditulis sebagai R strip O strip R, di mana R dan R, Ya, R dan R aksen. Ya. alkil CnH2n plus 1. Nama triple eter diambil dari nama kedua gugus akil R dan R yang terikat pada atom O. Eter yang kedua, gugus alkilnya sama diberi nama alkil eter. Eter yang kedua, gugus alkilnya berbeda, diberi nama alkil eter, di mana urutan penulisan nama gugus alkil tidak harus secara alfabetik. Oke, contohnya? Contohnya yaitu metil alkohol, CH3 strip OH, etil alkohol, CH3 strip CH2 strip OH. Propil alkohol. Ini contohnya salah ya. Ini kan contoh alkohol. Ini materinya tentang eter. Berarti kalian salah contoh ya. Jadi kalau ini sudah dijelaskan tadi di materi kelompok pertama. Di kelompok pertama tadi sudah dijelaskan untuk nama trivial ya. Nah ini dia. Ya contohnya etil alkohol. Tapi tadi contohnya lebih lengkap. Banyak ya. Profil alkohol, berarti contoh untuk nama trivialnya belum ada nih. Dilanjut dulu saja, nanti Bapak tambahkan. Kegunaan eter yang terakhir. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Ya, terima kasih Sulha. Novi, Pak. Novi, silakan. Kegunaan eter. Senyawa eter juga memiliki peranan dan manfaat yang penting seperti halnya alkohol. Dietil eter telah digunakan secara luas sebagai obat bius sejak tahun 1842. Namun demikian, sekarang dietil eter sudah tidak digunakan lagi karena memiliki efek samping seperti rasa sakit, dan mual-mual metil propil eter
eter, dan metoksifluorin merupakan obat bius yang dikenal sebagai neotil dan pentrene. Senyawa karbon ini yang diproduksi dalam jumlah besar seperti tetrabutil eter, MTBE, merupakan zat tambahan dalam bensin yang bermanfaat untuk mengurangi emisi karbon monoksida dan menggantikan tetraetil TEL sebagai pencegah knocking. Oke, ada lagi? Masih ada, satu lagi. Silakan, siapa yang mau bacakan? Ya, terima kasih Novi ya. Ya, siapa yang mau membacakan untuk yang slide terakhir kelompok 2 dari 14 nama ini? Khairun Anissa, silakan. Kegunaan senyawa eter secara umum adalah sebagai obat bius, misalnya dietil eter atau C2H5, 2O, 2 sebagai bahan bakar karena mudah terbakar, 3 sebagai pelarut, 4 sebagai pendingin metil eter atau CH3, 2O, 5 sebagai zat aditif pada bensin pada suhu tinggi atau untuk meningkatkan suhu dingin dan angka oktan MTBE. Oke, terima kasih ya Khairun Anissa. Ini sudah selesai untuk presentasi kelompok 2. Bapak bahas sekilas saja ya. Jadi tadi yang kurang adalah tata nama trivialnya. Nah, kemudian untuk tata nama eter ya, kalian perhatikan ya. Di sini ada 2 gugus R. Gugus R ini adalah gugus alkil. Gugus alkil itu yang ada alkana yang kehilangan 1H. Kalian perhatikan di sini, contohnya ada CH3 dan CH3. Ya. Mana kira-kira yang lebih panjang, mana yang lebih pendek? Ada yang lebih panjang nggak? Jumlah C-nya. Gimana? Apa? Sama saja. Oke, karena sama saja, tinggal dipilih salah satunya nempel dengan O misalnya ya. Bapak misalnya O nempel dengan CH3 nih. Jadi disebutnya metil dengan oksi, jadi metoksi. Ya, metoksi kemudian CH3-nya jadi gugus alkana metana. Metoksi metana. Kemudian yang selanjutnya yang gugusnya pendek dijadikan gugus utama dihubungkan dengan O. Antara CH3 dengan CH3CH2 panjang mana? CH3CH2, Pak. CH3CH2 jumlah total C-nya ada 2 ya, berarti etana. Belakangnya etana. Tinggal yang pendeknya ini metil dengan oksi jadi metoksi, kemudian etana. Metoksi etana. Nah, kalau sudah jumlah C-nya lebih dari 2, kalian tuliskan nomornya 1, 2, dan seterusnya ya. Karena nanti akan berbeda namanya. Kalau ini, kenapa yang etana tidak perlu ditulis? Karena kalau O-nya pindahkan di sebelah kiri, tetap dapat nomornya 1. Tidak ada kemungkinan kedua. Ya. Jadi, memberi nomornya yang terdekat dengan O. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini gugus fungsinya antara etil dengan propil. Oke. Sekalian saja, contohnya ini ya. Tadi contoh trivial. Di sebelah kiri CH3 disebut apa? CH3 itu metil. Berarti namanya metil. Kemudian CH3 lagi? Metil ether. CH3O, metil ether. Ya. Atau dimetil ether. Karena metilnya ada 2, disebutnya dimetil ether. Nah, yang kedua siapa yang bisa ini? CH3, CH2O, CH3.
Etil. Etil. Metil. Metil. Eter. Eter atau metil, etil, eter. Ya, tidak perlu pakai abjad ya. Tidak apa-apa untuk yang ini ya, eter ya. Kemudian yang ketiga, ini apa namanya? Metil. Metil. Bukan. Etil. 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 Kalau tiga itu apa? Metil. Bukan. Kalau tiga itu apa? Metil. Ya, propana jadi propil. Propil. Kemudian Eter. Propil. Etil, eter. Oke. Yang keempat, ini namanya apa? Etil. Kok etil lagi? Jumlahnya dihitung. Berapa dengan berapa ini? Ayo. Ada berapa? Halo? Masih ada suaranya? Apa? Gimana? Propil metil eter apa? Propil metil eter, betul. Atau metil propil eter. Ya, yang selanjutnya. Nah, ini agak berbeda. Bukan propil, tapi kalian lihat kalau propil ini O-nya nempel di C nomor 1, di C ujung ya. Kalau yang ini O-nya nempel di C nomor 2 dari 3C ini nempelnya di C nomor 2, maka disebutnya isopropil metil eter atau metil isopropil eter. Ya. 10 menit lagi ya, Bapak sedikit lagi reviewnya. Kemudian yang terakhir, ini apa namanya? Isobutil etil apa? Nah, bukan isobutil, tapi O-nya ini terikat pada C nomor 2 yang mengikat 2 C lainnya. Disebutnya sekunder butil. Kemudian C2H5, ini apa? C2H5. Etil, eter, gitu ya. Sekunder butil. Cukup untuk eter ya. Terakhir Bapak beri kesempatan untuk yang kelompok ketiga. Nanti sisanya di kesempatan lain ya, kalau kita masih bisa dilanjutkan. Kita baru sampai kelompok 2, kemudian silakan di kelompok 3 acungkan tangan yang masih ada di room. Ada Ugi, Zeba, Hikmah, Isnaya, Mafira, Astrid, Devina, Farah, Fahda atau Wahda ini? Wahda ya? Wahda, Reni, Najwa. Ya, silakan acungkan tangan. Ada baru 4 orang nih dari 11 nama yang tercantum. Baru 5 orang. Ya, silakan Yevina dipimpin, dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari kelompok 3. Ini tadi yang saya itunya, Pak.
Nama-namanya belum. Oke, silakan. 1. Ugi Alwan Maulana 11A, 2. Zeba Damayanti Asmara 11A, 3. Hikmah Aulia 11D, 4. Isyana Nur Alini 11A, 5. Makfirah Auliana 11B, 6. Astrid Asokawati 11B, 7. Gevina Desliani 11A, 8. Farah Saufika Zakia Anwar 11B, 9. Fahdah Meisa Putri Jalita 11D, 10. Reni Alia 11C, 11. Zahwa Aulia Putri Maulana 11D. Oke. Siapa dulu yang mau presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Bukan yang itu, Pak. Yang mana? Ini. Ya. Aldehida merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Karbonil C sama dengan 0. EO tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri atom hidrogen. Gugus fungsi aldehina adalah R CHO, sedangkan rumus umum aldehina adalah CnH2NO. Oke, ya. Selanjutnya siapa? Saya lagi, Pak. Yang mana? Sifat kimia, Pak. Ini ada 4 orang ya yang mengacungkan tangan. Tugunan. Yang lain, silakan yang lain. Ada Reni, ada Ugi, ada Zeba. Siapa yang mau presentasi? Udah dapat bagiannya. Sekarang isi bagiannya, boleh. Desli, Devina yang mana? Bagian mana? Ini. Sifat kimia. Sifat kimia dan fisika masing-masing senyawa karbon. Sifat kimia. 1. Aldehina dengan 1 sampai 2 atom karbon, formaldehina dan asetaldehina. 2. Devina, mohon maaf, Bapak dengarnya dehina ya? Dehida, ya? Apa, Pak? Aldehida. Oh iya, aldehida. 2. Berwujud gas pada suhu kamar dengan bau tidak enak. Aldehida dengan 3 sampai 12 atom karbon terwujud cair dan suhu kamar. Pada suhu kamar. 3. Dengan bau sedap. Aldehida dengan atom karbon lebih dari 12 berwujud padat suhu kamar. 4. Aldehida suhu rendah, formaldehida dan asetaldehida dapat larut dalam air. 5. Aldehida suhu tinggi tidak larut air. Sudah, Pak? Sudah. Sifat fisika bagian siapa ini? Makfiroh, Pak. Makfiroh, dipersilahkan. Ada nggak makfirahnya? Belum ngacung soalnya. Ya, ada Makfiroh, belum ngacung ya? Oke, sudah. Silakan. Sifat fisika. Formaldehida berbentuk gas pada suhu kamar. Etanol dan aldehida rendah lainnya dan keton adalah cairan volatil atau mudah menguap yang tidak berwarna. Aldehida dan keton yang lebih tinggi berbentuk zat padat. Aldehida yang lebih memiliki bau yang tajam. Semakin ukuran molekul aldehida dan keton meningkat, Suaranya hilang, Makfiroh. iya, Pak. Nggak tahu. Saya dengar. Ini sekarang udah masuk lagi. Silakan lanjut. Sifat fisika.
Formaldehida berbentuk gas pada suhu kamar. Etanal dan aldehida rendah lainnya dan keton adalah cairan volatil atau mudah menguap yang tidak berwarna. Aldehida dan keton yang lebih tinggi berbentuk zat padat, aldehida yang lebih rendah memiliki bau yang tajam. Semakin ukuran molekul aldehida dan keton meningkat, baunya menjadi kurang tajam dan lebih harus. Banyak aldehida dan keton alami digunakan dalam campuran parfum. Aldehida dan keton juga digunakan sebagai zat penyedap. Aldehida dan keton yang lebih rendah hingga 4 atom karbon larut dalam air dalam semua proporsi karena mereka membentuk ikatan hidrogen dengan air. Kelarutan aldehida dan keton menurun dengan cepat pada peningkat panjang rantai alkil. Semua aldehida dan keton cukup larut dalam pelarut organik seperti benzena, eter, metanol, klorofrom, dan lain-lain. Kelarutan aldehida dan keton dalam air meningkat seiring dengan peningkatan ikatan hidrogen. Oke, itu metanol ya, mungkin ya maksudnya. Oke, selanjutnya bagian siapa? Ya, bagian siapa ini? Saya Pak, ada slide lagi nggak penjelasannya? Tidak ada. Sebentar Pak, sebentar. Kok ada yang hilang ya? Ada yang menghapus barangkali? Ya. Hanya ada ini. Bisa menjelaskan dari sini tata nama aldehid? Reni? Ini sudah keton. Ya, sudah kelompok 4 itu. Kalau kegunaan dulu gimana Pak? Boleh. Itu di slide yang tadi itu udah ada. Gimana Ugi? Tambahannya. Di slide ini ada tambahannya. Oh ini ya? Ya ini ya? Oke, dicoba presentasi lagi. Soalnya tadi tidak ada. Nah, oke, sudah ada. Silakan Reni. Tata nama aldehid. Secara sederhana, tata nama IUPAC untuk senyawa aldehida adalah dengan mengubah akhiran A pada alkana dengan al atau aldehida dengan panjang rantai karbon yang sama. Sebagai contoh, jika dalam alkana ada senyawa etana, maka pada aldehida dengan panjang rantai karbon yang sama, 2 atom karbon disebut dengan etanal. Contohnya bisa jelaskan dari sini gambarnya. Yang pertama ini ada berapa C? Yang pertama ada H mengikat C, mengikat O. Di C memiliki cabang O disebut metanal. Nah, C di sini ada gugus CHO. Ada gugus CHO, C dengan ikatan tunggal dengan H, dan ikatan terangkap dengan O. Nah, CHO ini merupakan gugus fungsi. Ya. Jadi, kalau ada yang seperti ini, kebalikan ya. Kalau ada yang seperti ini, berarti maksudnya senyawa aldehid, atau CHO ini. Ya. Nah, kalau ada CHO-nya seperti ini, maksudnya tata nama senyawa aldehid. Silakan dilanjut. Yang kedua, C-nya ada berapa ini? C total ada berapa? Yang kedua, ada 2 atom karbon. Ya, ini ada 1. Yang kedua, ada 2 atom karbon disebut etanol termasuk aldehida. Yang ketiga, ada 3 atom karbon disebut propanal termasuk aldehida. 1, di sini ada 2 ya. Jadi totalnya 3 ya? Iya. Yang keempat ada 4 karbon disebut butanal termasuk aldehida. Yang kelima ada 5 karbon disebut pentanal termasuk aldehida. Oke, terima kasih. Selanjutnya terakhir kegunaan, siapa ini bagiannya? Saya juga, Pak. Oh, silakan. Kegunaan 1, formaldehida.
Formaldehida, terutama oleh oksidasi metanol formaldehida, adalah gas terapi pada umumnya berwujud larutan 37% dalam air yang terkenal dengan sebutan formalin. Senyawa ini digunakan dalam penyamakan, melestarikan, pembalseman, dan sebagai bahan pembasmi kuman, fungusida dan insektisida untuk tanaman dan sayuran. 2. Sinamaldehida. Sinamaldehida diperlukan untuk penyedap makanan seperti permen karet, es krim, permen, dan minuman. Sinamaldehida digunakan di beberapa parfum. Sinamaldehida juga digunakan sebagai fungsi yang terbukti efektif di lebih dari 40 tanaman yang berbeda. Biasanya penerapannya di sistem akar tanaman. Sinamaldehida juga dipakai sebagai zat anti kanker. 3. Kegunaan aldehida yang lain. Oksidasi adidas menghasilkan asam karboksilat, sedangkan reduksi aldehida menghasilkan alkohol. Oke, terima kasih Reni. Ya, tadi selesai ya untuk kelompok 3 aldehida, jelas. Nah, ini sisanya mau di pertemuan berikutnya saja ya. Nanti sambil karena sudah jam 11.15, Bapak cukupkan. Silakan diaktifkan kameranya, Bapak akan screenshot dulu untuk dokumentasi pembelajaran kita hari ini. Masih 81 orang ya, kita dokumentasi. Deba, kemudian Novia, Aris, silakan dinyalakan. Reni, tangannya diturunkan dulu. Oke, kita mulai ya dari halaman pertama. 3, 2, 1. Kemudian kita lanjut ke halaman kedua. Ya, 3, 2, 1. Halaman 3. 3, 2, 1. Dan halaman keempat. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Di GCF sudah ada absen ya. Kemudian Bapak lampirkan materi baru tentang termokimia, PPT barunya. Silakan dipelajari lagi. Nanti akan Bapak siapkan ulasan tentang materi kuis yang kemarin, yang banyak yang masih jelek ya nilainya. Jadi nanti akan Bapak bahas, memberikan pembahasannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.